Dajjal turun. Ketika Dajjal turun, apa yang disampaikan Dajjal semua masih terjadi, Pak. Tunjuk langit hujan turun, tunjuk orang mati hidup. Ini kekuatan, kehebatan Dajjal. Perkataan Dajjal itu di tangan kanannya, Dajjal bilang tangan kanan ini surga, maka sesungguhnya neraka. Kalau tangan kirinya ini neraka, sesungguhnya surga. Artinya apa? Manipulatif yang dia buat. Manipulasi. Manusia tertipu dengan lisannya Dajjal. Sama, Pak. Kata Nabi, kalau Dajjal itu cuma satu, datangnya di akhir zaman, maka akan datang orang-orang yang menyerupai Dajjal, yang seolah-olah di tangannya ada surga tapi neraka, yang seolahnya di tangan kirinya neraka tapi surga. Maksudnya apa? Lisan mereka munafiqun alimul lisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah kuatkan, Allah sehatkan, Allah murahkan rezeki. Dan insya Allah kita yang hadir semua husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita coba bukan mempreteli ya. Pretel itu bahasa lainnya. Kita coba membedah satu hadis ini, karena dalam satu hadis ini ada 5 poin. Yang 5 poin ini menjadi bukti akan nubuat baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, yushiku alla taqumas sa'ah. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat, atau yakadu an yakuna sa'an an takuna sa'ah, hampir terjadi hari kiamat jika kalian menemukan 5 perkara. Kata Nabi, kiamat itu akan terjadi kalau sudah nampak tanda awalnya 5 perkara. Di dalam hadis yang lain Nabi bilang kiamat itu akan datang setelah 10 tanda kiamat besar. Tapi sebelum 10 tanda kiamat besar itu ada banyak tanda-tanda, kata Imam Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ad-Dailami. Itu menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang beberapa fitnah. Berbagai macam fitnah yang terjadi. Di antaranya kata baginda Nabi Muhammad SAW, hatta yuqbadul ilmu. Yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Kata Nabi dalam riwayat ini, yuqbadul ilmu. Ilmu itu dicabut. Ini kalau diuraikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumiddin. Begitu juga dalam satu kitab judulnya Al-Ulama Ar-Rabbani wal Ulama Il-Akhirah. Jadi ada buku, judul bukunya Al-Ulama Ar-Rabbani wal Ulama Ad-Dunya. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Itu disampaikan. Bahkan Umar bin Khattab itu menyampaikan khusus dalam hadisnya, hadis ini mauquf. Kalau mauquf itu dia tidak sampai kepada baginda Nabi, sampainya kepada Rasulullah, kepada sahabat saja. Hadis cuma sampai kepada sahabat, tapi karena hadis ini sampai kepada para sahabat dan orang tahu, ulama mengerti, sahabat itu mesti sejalan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imma minal qaul wal fi'il wat taqrir. Meskipun pada persoalan perkataan, perbuatan dan keputusan. Sehingga pada persoalan ini kata Umar bin Khattab, ini persoalan yang sangat berbahaya. Kata Umar begini, inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Kata Umar bin Khattab, yang paling aku khawatirkan daripada umat Nabi Muhammad nih, dan ini menukil dari hadis Nabi, nanti kita lihatkan hadis. Yang paling aku takutkan itu munafiqun alimul lisan. Kemudian sahabat bertanya, kaifa yakunu munafiqan aliman? Jadi sahabat bertanya sama Umar, loh kok bisa? Ada orang munafik tapi cerdas, orang munafik tapi pintar, orang munafik tapi alim. Maka disebutkan munafiqan aliman. Kata Umar bin Khattab, kaifa yakunu hakadha? Kata sahabat, kaifa yakunu munafiqan aliman? Bagaimana jadinya kok bisa ada orang munafik bisa alim? Kemudian disampaikan sama Umar bin Khattab, munafiqun alimul lisan. Cerdas lisannya tapi tidak cerdas hatinya. Makanya disebut dengan munafik. Kalimat ini disampaikan oleh para ulama yang lain. Dalam tulisan mereka disebut dengan izharul Islam wa ibtalul kufri. Ada orang yang menyembunyikan kekufuran, mereka tampakkan keislaman. Itu namanya munafik itu. Nah, kembali kepada poin tadi, yuqbadul ilmu, ilmu dicabut. Poin pertama dulu. Ketika ilmu dicabut ini, kata Ustadz Adi Hidayat, itu bukan dicabut, bukan dihilangkan oleh Allah fisikanya, kimianya, matematikanya, fikihnya, bukan. Bukan ilmu itu yang hilang. Bukan dihilangkan, bukan digeser, bukan dihapus. Disarah oleh hadis yang lain. Innallaha la yantazi'u intiza'an. Walakinallaha yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Tapi hilangnya ilmu, cabutnya ilmu tadi biqabdil ulama, dengan menghilangkan ulama. Dengan menghilangkan alim ulama. Sekarang kita garis bawahi dulu kalimatnya. Ulamanya yang kita garis bawahi. Loh, kalau ulama ini perlu kita garis bawahi, perlu sangat. Karena di akhir zaman itu yang ditakutkan oleh Nabi, menjelaskan daripada hadis yang dinukil oleh Umar bin Khattab dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman itu bukan Dajjal. Bukan Dajjal. Dajjal khawatir. Tapi di atas Dajjal ada yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi. Sebelum Dajjal itu datang. Dajjal itu ada dua, kata Nabi. Dajjal itu ada dua. Ada berapa Bapak Ibu Dajjal nih? Dua. Satu. Dua. Satu Dajjal betulan. Namanya Masih Dajjal. Yang kedua, manusia jadi-jadian yang menyerupai Dajjal. Nah, ini yang paling penting itu yang terakhir ini. Yang paling berbahaya. Kata Nabi, yang paling aku takutkan itu bukan yang Dajjalnya itu. Sebelum Dajjal itu datang. Sayakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Ada orang-orang manusia yang merupai Dajjal, katanya. Lebih parah daripada itu. Dajjal ini satu. Tapi kalau dajjaluna kadzabun, banyak banget para Dajjal itu banyak sekali. Sehingga pada masa Nabi saja, Nabi masih hidup nih, Nabi masih hidup. Itu ada 3 orang
yang oleh sahabat dikatakan ini kayak dajjal orang ini, mirip ciri-cirinya gitu. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga hidup di kalangan di masa baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Umar bilang begini, ya Rasulullah, Fulani bin Fulan itu dajjal. Tapi Nabi bilang begini, aku khawatir gitu. Kalau dajjal dia bermata satu, tapi ini tak bermata satu. Sampai orang yang dikatakan dajjal itu bilang begini, dajjal itu tidak punya anak, tidak menikah. Aku menikah, aku punya anak. Dapatlah kesimpulan dari 3 orang pada masa yang sama itu. Kata Nabi, karakternya apa? Pendusta. Oh, kalau begitu keluar hadis tadi. Dajjaluna kadzabun. Manusia-manusia yang menyerupai dajjal. Karena karakter dajjal itu adalah pendusta. Berarti sekarang ini banyak dajjal-dajjal Ustaz. Beda tipis. Kok bisa begitu? Iya, karena pendusta tadi. Dia berbohong dan berdusta ini beda. Berbohong ini alamatin munafik. Tanda orang munafik memang. Tapi di atas tanda munafik ini ada yang lebih berbahaya daripada berbohong tadi, dusta. Dusta itu sudah tertanam kebohongan dalam diri dia, memang menjadi satu tabiat. Jadi dusta ini adalah satu tabiat yang sudah tertanam dalam diri seseorang. Yang otomatis keluar dari perbuatan dia, yang memang dia biasa melakukan itu. Ini yang disebut dengan dusta. Jadi kalau seandainya cuma berbohong sekali, 2 kali, itu belum menjadi satu kedustaan. Kenapa? Karena dalam kedustaan itu ada pengkhianatan. Ini poin penting. Nah, kembali kepada poin tadi. Nabi, Umar mengambil daripada hadis Nabi. Kata Nabi, yang paling ditakutkan, aku khawatirkan di akhir zaman itu bukan persoalan dajjal, tapi yang aku persoalkan adalah ulama su. Seorang alim tapi su. Ulama tapi buruk perangainya. Sangat buruk perangainya. Dan yang mengisi akhir zaman itu ulama su. Disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang tadi untuk menjelaskan pada hadis kita yang pertama. Hadis yang pertama kan ada 5 tanda hari kiamat itu kata Nabi. Dijelaskan pada poin yang pertama oleh hadis yang kedua yang kita gandeng tadi. Intiza'an yantazi'uhu. Walakin Allah yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Dengan cara mengambil ulama. Kalimat selanjutnya muncul setelahnya ittikhazul juhal. Ittikhazul juhal ini artinya ketika ulama yang soleh ini diangkat, ulama-ulama yang baik diangkat, bermunculanlah ulama yang 2. Ulama su secara perangai, ittikhazul juhal 1. Ada orang yang mengaku ulama. Ada orang yang mengaku ulama. Kita ambil contoh. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lihat. Di televisi banyak. Banyak sekali. Betapa banyak hari ini orang-orang yang mengaku alim agar dia punya banyak pengikut sehingga mohon maaf. Akhir daripada perbuatan dalun wa adhan sesuai dengan hadis Nabi. Ittikhazul juhal, mengambil orang bodoh menjadi alim, mengambil orang bodoh jadi panutan, akhir daripada perbuatannya dalun wa adhan, sesat dan menyesatkan. Lihat Bapak Ibu sekarang film yang tenar tahu ya, namanya Walid Nak Dewi kan, itu bukan cerita, itu fakta. Kalau Bapak Ibu mau lihat, kelilinglah Indonesia, pasti Bapak Ibu temukan. Kenapa kok begitu yakin Ustaz? Kami temukan. Waktu saya tinggal di Yogyakarta 18 tahun kurang lebih kami tinggal di Jawa itu, dari Banyuwangi perbatasan, kemudian Serono, Jember, sampai ke Yogyakarta, sampai Semarang. Boleh Bapak Ibu cek dah. Ada orang sholat, tapi tidak pakai baju sehelai benang pun, tapi pengikutnya banyak. Ini namanya ittikhazul juhal. Uniknya punya pengikut. Itu tidak terlalu berbahaya. Zahir Ustaz kesyirikannya, zahir kemunafikannya, zahir kesesatannya. Ada orang yang samar-samar menyesatkan kita. Ada.
Ada orang alim tapi tidak punya akhlak. Itu namanya samar-samar dalam penyesatan. Berilmu tinggi, tapi ternyata diam-diam ilmu yang tinggi digunakan untuk menyesatkan umat. Inilah kaum liberalisme, sekulerisme, pluralisme, materialisme, semua yang isme-isme. Termasuk feminisme. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Feminisme, gerakan kewanitaan yang dipelopori oleh Eropa Barat, semuanya itu gerakan menuju kepada pembangkangan terhadap nilai-nilai Islam, sesat dan menyesatkan. Kami ini Ustadz gerakan anti poligami. Kata ibu-ibu kan misal, kami ini gerakan anti poligami. Ibu-ibu tidak mau poligami silahkan, tapi mengingkari hukum poligami kafir. Itu dia. Yang digiring kemana? Yang dia giring tujuannya apa? Agar ibu-ibu ini benci dengan poligami. Kalau benci terhadap poligami ada dua kemungkinan. Kalau tidak suka masih aman. Tapi kalau benci dengan poligami dan hukumnya kafir. Tersamarkan kekafirannya. Coba bayangkan. Ini bermula dari mana? Ittikhadul juhal. Maka ulama tadi terbagi dua. Ada yang disebut dengan ulama Rabbani, ada ulama yang disebut dengan ulama su. Parahnya lagi kata Ali bin Abi Thalib, bukan ulama su. Kata Ali bin Abi Thalib, ulama dunia. Tahu Bapak Ibu ulama dunia ini maksudnya apa? Ulamaul amwal. Alim tapi butuh duit. Kata Ustaz Adi Hidayat namanya ulama air pump. Kalau tidak dibayar, tidak keluar. Dan itu zahir. Bapak Ibu boleh. Ini kita katakan fakta saja, bukan apa tidak. Ini fakta Pak. Karena ini yang dihadapi. Ini saya ceritakan fakta yang sangat unik yang telah lama. Tidak sekarang ya, tapi lama. Dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kita ceritakan. Ada perkumpulan para alim ulama di Jakarta. Dalam masa penjajahan Belanda. Ada seorang alim yang dianggap kealimannya bekerja sama dengan Belanda. Tertulis dalam buku dan mendapatkan golden karena sudah mau bekerja sama dengan Belanda. Dan memberikan informasi perkumpulan para alim tadi di Jakarta. Pada akhirnya ulama-ulama yang berkumpul di Jakarta untuk menentukan kemerdekaan Republik Indonesia dibombardir. Diserang. Itu yang ngasih tahu kumpulannya siapa? Alim, seorang ulama. Banyak yang protes pada tahun itu. Dan ini dituliskan dalam satu buku. Saya masih ingat betul buku itu dan masih ada di rumah itu. Dan buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa ini oleh salah seorang dosen Universitas Islam Negeri yang ada di sini. Di Riau ini. Karena beliau termasuk muridnya. Dan ada di sini orangnya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya boleh tanya itu sama orangnya itu. Pernah menjabat sebagai wakil rektor 1 Universitas Islam Negeri di sini. Tapi ini kalau sensitif potong aja Bang. Kalau tidak sensitif tidak apa-apa lanjutin aja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Oh itu jelas. Bekerja sama demi golden. Bapak Ibu tahu golden ya, demi emas, demi duit, demi pendapatan. Ini yang disebut dengan ulama dunia. Itu yang ngomong bukan saya, kata Ali bin Abi Thalib. Sehingga oleh satu lagi, ada yang menyebutkan dalam kata Hasan al-Banna itu, bukan ulama dunia. Ulama usyayatin gitu deh. Lebih keras lagi Pak. Dikatakan oleh Hasan al-Banna itu lebih keras lagi. Ada ulama ul-akhirah, ulama dunia. Ada ulama ar-rabbani, ulama usyayatin. Dan ini yang sangat berbahaya. Nah, qabdil ulama dengan mencabutnya para alim ada dua makna. Satu, dimatikan orang alim sedikit demi sedikit. Jadi secara perlahan orang-orang yang betul-betul kealimannya dicabut oleh Allah Pak. Ini Bapak Ibu mesti tahu mana orang-orang yang baik secara perangai, akhlaknya, ilmunya tinggi. Itu akan Allah cabut satu persatu. Satu persatu. Kok orang baik ini, ulama yang baik ini kok mati ya, kok meninggal ya. Dicabut satu demi satu. Karena di akhir zaman orang baik itu dimatikan. Orang beriman dimatikan oleh Allah. Di akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat. Cabut. Nah, kalau sudah meninggal prosesnya satu-satu cabut. Satu-satu cabut. Maka yang tersisa yang mana? Yang tersisa ulama dunia. Yang kedua, makna yang kedua, dicabut
kepakarannya. Ini yang terjadi. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah, kata Nabi. Hei umat muslim, lihat, kata Nabi. Kalau sudah sesuatu diberikan kepada orang yang bukan pada pakarnya, tinggal tunggu tanggal mainnya. Jadi sesuatu yang diberikan kepada yang bukan ahlinya. Kita ambil contoh, mohon maaf, jangan tersinggung. Ahli teknologi, atau kita ambil dia orangnya lulusan teknik, ahli teknik. Ahli teknik jadi Kementerian Agama. Kementerian Agama jadi kepala rumah sakit. Kira-kira sejalan apa tak sejalan? Kalau sudah zahir begitu modelnya, berarti tanda kiamat tuh Pak. Tapi sekarang modelnya begitu Pak Ustaz. Siapa yang dekat dengan penguasa, dia yang jadi. Ya jangan mendekat. Kalau tidak mau jadi. Tapi sunnatullahnya begitu, tanda kiamat. Jadi tanda kiamat itu memang begitu modelnya. Yang tak sejalan, yang penting aku dekat, mau jurusan aku apa, ahli aku apa, yang penting aku bisa duduk. Asal lu punya piti. Kalau kita tidak punya duit, betul kata Imam Al-Ghazali di akhir zaman itu. Wa innad darahim taqsur rijala mahabatan wa majalasa, kata Imam Al-Ghazali. Yang membuat manusia terhormat di akhir zaman itu bukan iman, tapi duit. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ada perkataan Nabi begitu? Ada. Himmatuhum butunuhum. Perut, tujuan hidup mereka itu perut mereka. Wa mata'uhum syarafuhum, kemuliaan mereka, harta yang mereka miliki. Wa kiblatuhum nisa'uhum, kiblat mereka perempuan mereka. Jadi dunia itu adalah harta bagi mereka. Wa dinuhum, agama mereka itu adalah dananiruhum. Yang menjadi agama mereka, Tuhan mereka adalah harta. Sekarang perhatikan tolak ukur hari ini apa? Standar keputusan hari ini apa? Standar keputusannya punya duit. Orang yang punya duit bisa memutuskan apapun yang dia inginkan. Tapi orang yang mengerti agama mesti perlu dipertimbangkan. Ahli dia di bidang agama. Oh, ntar dulu Ustaz, kita pikirkan dulu yang lain. Nah, ini tadi malam ada seorang nelpon tentang dia punya usaha. Awalnya dia dalam usaha ini berkomitmen tidak mau pinjam ke bank. Satu ketika datanglah cabang salah satu perusahaan perbankan itu menawarkan 25 miliar, 50 miliar ditolaknya. 25 miliar ditolaknya. Tiba-tiba datang orang kaya yang juga bekerja sama dengan bank, ditawarkannya 100 miliar. Dicarinya ulama-ulama yang membenarkan. Coba bayangkan, itu tadi malam. Real Pak perkataan ini. Saya bilang, kok bisa begitu? Iya Ustaz, kami sudah komitmen nggak mau pinjam bank. Tapi ternyata komisaris kami, karena ada kedekatan dengan seorang yang kaya, yang punya uang, sampai dia ragu carinya ustadz yang bisa, ulama, yang bisa memfatwakan yang benar. Kata dia. Membolehkan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini real Pak, tadi malam. Sampai jam 9 malam beliau nelpon. Hanya pengen kerja. Saya bilang, kalau sudah komitmen selesai. Komitmen kan selesai. 25 miliar ditolak, 50 miliar ditolak, 100 miliar ragu Pak. Sama. Persoalan itu yang hari ini terjadi. Ini cerita nyata. Karena bapak saya waktu itu yang di Mekah. Ada seorang datang kepada salah seorang alim ketika itu. Yang terkenal pokoknya di Indonesia ini. Terkenal kealimannya. Datang tuh Pak. Bawa uang 1 triliun. Disampaikan kepada orang alim tadi. Yang bawa uang ini tadi datang ke Mekah itu cuma untuk menemui beliau dan mengatakan tidak usah ikut campur dalam urusan kenegaraan. Tinggalkan. 1 triliun Pak dibawanya. Dalam 1 koper. Dan itu diceritakan langsung sama bapak saya. Kebetulan beliau sedang sowan ke situ dengan beberapa jamaah yang lain. Dan banyak yang datang. Tapi tidak boleh masuk, tidak boleh bawa HP dan sebagainya. Saya bilang, ini perbandingan Pak. Jadi akhir zaman itu, kalau tidak kuat iman dan akidahnya, kita tinggal goyang Pak. Begini model kita sekarang. Kita mau ikut ke kanan atau ke kiri. Persoalannya sederhana. Apa persoalannya? Qabdul ulama. Ilmu yang diangkat. Yuqbadul ilmu. Ilmu yang dicabut. Yang tersisa apa? Hasil cabutan ilmu tadi apa yang tersisa? Ittikhadul juhal. Yang tersisa orang-orang yang bodoh. Orang bodoh ini kata Imam Syafi'i, kata Imam Al-Ghazali terbagi lagi. 1, orang bodoh beneran. Dia yang gak mengerti ilmu sama sekali.
Dan dia sadar akan kebodohan dia. Yang berbahaya itu, Pak, dia tak sadar kalau diri dia bodoh. Uniknya perkataan kebodohan dia dipakai orang. Nah, sekarang berapa banyak pengikut-pengikut, mohon maaf, pengikut orang-orang yang seperti itu. Ini kita ambil contoh nih, Pak. Ada kajian, pakai joget-jogetan, pakai biduan. Ada orang alimnya di situ. Sementara biduannya itu mohon maaf, nggak pakai sempurna, pakai rok pendek, baju sempit, tapi uniknya ulamanya di situ dan menyaksikan. Dan ini Bapak Ibu bukan persoalannya, ini yang disampaikan Nabi di akhir zaman. Kata Nabi dalam hadisnya ada. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai kalian akan melihat musik dihalalkan, biduan-biduan muncul, kata Nabi. Dalam kitabnya Syekh Hasim Al-As'ari, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikarang oleh beliau, dinukil dari kalimat hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan tuh. Masa ia kajian digandeng dengan, kalau bukan karena ittikhadul juhal. Uniknya, yang paling berbahaya, ada orang yang mengaku pintar. Ini yang paling berbahaya. Inilah yang disematkan oleh Nabi dalam hadisnya. Yang paling ditakutkan oleh Nabi bukan Dajjal, tapi yang ditakutkan oleh Nabi adalah orang yang pura-pura alim hanya untuk mendapatkan jamaah. Dan unik, pengikutnya banyak. Itu dia yang kedua. Pemahamannya bi ittikhadul ulama, ittikhadul juhal, kemudian bi qabdil ulama. Pemahaman yang ketiga, ketika ilmu dicabut dengan mematikan para alim yang pertama, yang kedua kepakaran dicabut, yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi tadi, tersebarnya kebodohan di antara umat. Dan kebodohan itu disebabkan karena munculnya orang-orang yang mengaku cerdas dan pintar. Kemudian, kata Nabi dalam riwayat yang lain, ada alat yang membuat itu tersebar. Ada alat yang membuat itu tersebar. Yataqarabuz zaman wa yataqarabul aswaq. Kata Nabi, kenapa orang-orang yang bodoh-bodoh tadi bisa tersebar, bisa banyak pengikutnya? Orasinya bagus, kata Nabi di akhir zaman itu, qalilul fuqaha wa kasratul khutaba. Kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Banyak para penceramah, sedikit para fuqaha. Satu ketika Dr. Mawardi Muhammad Saleh kami minta untuk datang ke acara akikah anak kami. Terus saya sampaikan, beliau tanya, namanya siapa? Faqih, Ustaz. Loh, apa alasan ente ngambil namanya ini? Saya bilang, satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Saya bilang kepada beliau, apa itu? Kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Saya pengen anak saya menjadi yang sedikit di antara yang banyak, Ustaz. Beliau kemudian istighfar. Kata beliau, mudah-mudahan menjadi orang yang betul-betul faqih. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya ambil nama itu, Pak? Karena dari hadis tadi. Di akhir zaman banyak para khutbah itu banyak. Khutbah itu banyak. Tapi yang sedikit itu fuqahanya. Sekarang kita lihat. Lebih banyak mana yang terkenal? Para khutbah atau para fuqaha? Kata Ustaz Adi Hidayat itu, para fuqaha ini tidak punya channel YouTube. Tidak punya channel TikTok. Tidak punya channel Instagram. Tapi mereka duduk di pesantren. Masih ada punya pondok-pondok ternama yang umurnya umurnya sudah 100 tahun, 80 tahunan. Dan mereka masih eksis di pondok mengajarkan ilmu-ilmu. Tapi justru sebaliknya, yang nampak di tengah umat itu bukan fuqahanya, justru para khutbahnya. Orang-orang yang ahli komentar dan lain sebagainya. Ini yang kemudian muncul di tengah umat. Nah, yang ditakutkan oleh Nabi yang seperti ini, kata Nabi. Kenapa kok bisa Nabi takut sekali dengan begini? Kita ambil contoh begini. Dajjal turun. Ketika Dajjal turun, apa yang disampaikan Dajjal semua masih terjadi, Pak. Tunjuk langit, hujan turun. Tunjuk orang mati, hidup. Ini kekuatan, kehebatan Dajjal. Perkataan Dajjal itu, di tangan kanannya, Dajjal bilang tangan kanan ini surga, maka sesungguhnya neraka. Kalau tangan kirinya ini neraka, sesungguhnya surga. Artinya apa? Manipulatif yang dia buat.
Manipulasi. Manusia tertipu dengan lisannya Dajjal. Sama Pak. Kata Nabi, kalau Dajjal itu cuma satu, datangnya di akhir zaman, maka akan datang orang-orang yang menyerupai Dajjal, yang seolah-olah di tangannya ada surga tapi neraka, yang seolahnya di tangan kirinya neraka tapi surga. Maksudnya apa? Lisan mereka munafiqun alimul lisan. Kita ambil ayatnya. Kalau Bapak tidak percaya, kita lihatin ayatnya. Kata Allah dalam Al-Quran begini. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Berapa banyak nanti manusia yang akan membuatmu terpesona dengan lisan mereka. Ini yang ngomong Allah, bukan saya. Kata Allah, berapa banyak manusia yang tertipu dengan keajaiban lisan mereka. Ini terjadi Pak, pada masa siapa? Terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saya sebutkan Bapak Ibu, sejarah kaum munafik pertama sekali di muka bumi ini dalam Islam terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di Madinah. Madinah itu kota suci atau tidak? Kota suci apa bukan? Saking sucinya kota Madinah ini, muncul di situ manusia munafik. 40 orang sekaligus muncul. Nabi kantongin tuh namanya. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata Nabi, lo pegang nih nama baik-baik. Jangan kasih tahu siapapun. Sampai Umar bin Khattab manggil Hudzaifah sini. Ada enggak nama saya di antara 40 kaum munafik itu? Kata Hudzaifah ibn al-Yaman cuma tersengir aja. Tidak disebutnya. Sampai dia wafat tidak ketemu. Tidak disebutkan siapa 40 orang. Tapi Nabi saking sudah begitu tidak sukanya dengan kaum munafik. Pernah satu ketika kumpul di dalam masjid. Disampaikan Nabi. Fulani bin Fulan berdiri. Fulani bin Fulan berdiri. Sampai 40 orang. Nabi katakan mereka semua munafik. Kata Nabi. Tapi ketika itu orang-orang yang lain tidak boleh melihat. Cuman harus menghadap ke depan saja. Tapi Nabi tunjukkan nama-nama tersebut. Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan. Coba bayangkan. Kenapa saking Nabi tak sukanya perbuatan mereka yang suka mengadu domba, perbuatan yang suka mengacau, perbuatan mereka yang suka membuat onar dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di mana? Di Madinah. Nabi masih hidup. Sekarang pertanyaannya, Nabi sudah masih hidup apa tidak? Sudah meninggal. Pertanyaannya lebih besar apa lebih ringan? Jelas fitnah itu lebih besar. Kata Nabi dalam hadisnya akan muncul di akhir zaman. Sab'ina kadzab. Akan muncul di akhir zaman kata Nabi 70 para pendusta. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Berapa banyak pendusta yang muncul sekarang? Ada 70? Se-Indonesia ini ada 70. Tidak usah sedunia lagi se-Indonesia. Ada 70. Kalau belum sampai 70 berarti belum tanda kiamat lagi itu. Tapi kalau sudah 70. Hampir setiap lini ada pendustanya Ustaz. Berarti sudah lebih dari 70. Artinya apa? Bahasa itu kiasan. Sama dengan bahasa Nabi akan muncul di akhir zaman. Kata Nabi umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Pertanyaannya 73 golongan yang selamat berapa? Satu ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya sekarang berapa banyak muncul aliran sesat itu? Majelis Ulama Indonesia lebih dari 1000-an aliran sesat yang ada di Indonesia. 73 apa 1000? Itu baru Indonesia. Mirza Ghulam Ahmad di mana tuh? Di mana Bang? India. Masih banyak, masih Pak. Walid sesat tuh Pak. Yang di Bengkalis, kalam pengajian, boleh menyentuh istri orang, boleh mencium istri orang. Tapi pengajian tuh Pak. Katanya apa? Yang punya yang mursyidnya ini sudah alim soleh. Jadi kami bebas Pak. Mau melakukan apapun. La ilaha illallah. Kalau gitu mau juga kita daftar jadi mursyidnya itu Pak. Na'udzubillah ya summa. Yang pertama, qabdul ulama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak bersiap di akhir zaman dengan ilmu dan iman yang teguh, dia dua cuman kuncinya Pak, ilmu iman. Kalau berilmu saja tanpa iman mesti hancur Pak, hancur. Kalau beriman tanpa ilmu, ini susah Pak. Orang ibadah sholat tapi tanpa ilmu, tidak ada gunanya Pak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, tidak sama orang beribadah itu dengan ilmu tanpa ilmu, tidak sama. Maka kedua-duanya harus jalan, ilmu iman. Orang berilmu kontrolnya apa? Iman. Jadi jangan mentang-mentang punya banyak ilmu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Banyak ilmu, tapi karena tidak punya iman, lisannya suka-suka hati dia mencaci maki orang. Lisannya suka-sukanya mencaci maki. Itu kalau tidak ada kontrolnya Pak. Kayak ulama su' itu banyak. Ulama su' itu banyak. Apa penyebab mereka jadi su'?
lisan mereka, akhlak mereka. Poin yang kedua. Poin yang kedua ini kata Nabi, tuzharul fitan. Dari 5 tadi, yang pertama qabdul ilmu, yang kedua tuzharul fitan. Banyaknya fitnah-fitnah tersebar kata Nabi. Banyak fitnah-fitnah yang tersebar. Fitnah apa? Kemungkaran, fahsya. Dalam Al-Quran Allah sebut, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji di sini apa? Zina. Pokoknya semua perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan kekejian. Semua muncul di akhir zaman itu, Pak. Fitnah ini muncul semua. Gimana? Masukkan ke barak itu, Pak. Masukkan ke militer sebenarnya. Biar jadi laki-laki beneran itu. Banyak yang laki-laki yang kemayu itu, Pak. Laki-laki yang ke perempuan-perempuanan itu. Pelaku zina. Bapak Ibu lihat sekarang. Banyak enggak pezina-pezina itu. Bukan zina itu bukan ingat, Pak. Zina itu bukan hanya berhubungan badan. Bukan hanya berhubungan badan. Zina itu anak laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan berboncengan, dia keliaran, itu zina tuh, Pak. Zina. Tidak berhubungan badan tapi berciuman, pusat zina. Berpegangan tangan aja yang bukan muhrim aja zina, apalagi lebih daripada itu. Sekarang Bapak Ibu lihat, ada kita berani menegur, hei nak, jangan kalian berpegangan tangan kalau belum nikah. Pernah kita begitu. Justru orang tuanya, jangan pulang malam-malam ya. Itu orang tua zaman sekarang tuh, Pak. Coba kalau kita tidak punya iman yang kuat, habis kita, Pak. Generasi yang rusak, kemungkaran kata Nabi. Fitnah ini terjadi. Perjudian di mana-mana. Uniknya sekarang, Pak. Perjudian di mana-mana. Di mana-mana judi. Sekarang judinya sudah tren. Tidak lagi face to face judinya, tapi online. Bapak Ibu lihat judi online. Kasus anggota dewan yang main judi online. Sampai stres. Kemudian pinjaman online. Gara-gara kalah judi online, dia pinjam online. Setelah pinjam online tak mampu bayar, stres dia, Pak. Nah, sekarang uniknya, hutang Indonesia melimpah. Muncul pula pernyataan, buat kita bangun aja kasino di Indonesia, kata dia, untuk menambah pendapatan negara. Astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwata illa billah. Coba bayangkan. Sekarang kita tanya, itu di mana letak logika akal sehat ketoroki kerong itu di mana? Sudah tahu negara kita penuh dengan hutang, kok datang dengan cara yang maksiat kepada Allah. Di kemarin saya lewat, Pak, di jalan dekat pasar bawah itu. Malam hari. Saya keluar jam habis maghrib. Sepanjang jalan itu, Pak, yang di dekat tempat mainan anak-anak itu. Itu jualan apa itu, Pak? Khamar, bir bintang. Loh kok dibiarkan? Kok seperti itu, Pak, jualannya? Jadi tandanya, kalau seperti itu, kita sedang membuka jalan kemurkaan Tuhan. Mau ada alimnya di sini, mau sekuat apapun alimnya, kalau tak punya pengaruh, tak berani, tak bisa berbicara begitu, kemungkaran merajalela, khamar jualan bebas, ya mohon maaf kata Tuhan. Maaf, mau alim kali ente, tetap aku binasakan. Karena kealimanmu tak bermanfaat bagi yang lain. Itu yang terjadi sekarang. Saya sampaikan sama Kiai Misran waktu itu. Kebetulan beliau Majelis Ulama Indonesia. Ustaz, saya bilang, kemarin ada jalan, dia bilang, Anda tengok tuh, Ustaz. Di situ, Ustaz, banyak sekali yang jualan khamar itu. Apa jawaban beliau? Itu yang harus kita basmi, Wan. Cuman ternyata di belakang tuh ada pemainnya, Wan. Itu masalahnya, Wan, sekarang. La ilaha illallah. Sampai di sini paham maksudnya, Bapak Ibu. Uniknya pemain itu penyokong dana pada, nah itulah pokoknya. Ya panjang cerita kalau sampaikan ya Bapak Ibu. Saya bayangkan di mana posisi kita. Sekarang Bapak Ibu perhatikan. Permainan ini kecil. Sekarang kita ambil yang garis besarnya, Pak. Begitu cara Yahudi mempermainkan kita hari ini. Begitu cara Yahudi mempermainkan kita. Skala kecil saja kita dihabisi oleh orang kita sendiri. Yahudi mempermainkan kita dengan model begitu. Dia tak hancurkan kita dengan, mereka tidak hancurkan kita dengan tangan mereka, tapi Yahudi menghancurkan kita dengan tangan orang lain. Masih ingat kalimat ini dalam Al-Quran? Walan tarda ankal yahud walan nasara. Yahudi gunakan tangan-tangan Nasrani untuk menghancurkan umat Islam. Yahudi minoritas yang paling sedikit di muka bumi ini. Tak lebih dari 5 juta penduduknya. Semuanya. Tapi sangat sedikitnya mereka itu memegang dunia hari ini.
Apa mungkin Amerika takut dengan Yahudi? Betul, Amerika yang takut dengan Yahudi. Amerika yang takut dengan Israel. Israel tidak pernah takut dengan Amerika. Jadi jangan salah Pak. Menggunakan permainan-permainan, salah satu permainan yang mereka gunakan adalah duit. Dengan uang inilah mereka bisa kuasai dunia. Siapapun bisa mereka beli, termasuk para alim. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Nah, kaitan dengan yang terakhir Pak, sebenarnya ada 5 tapi tampil yang paling terakhir. Kata Nabi yang terakhir sebelum saya tutup. Kata Nabi yang terakhir adalah akan muncul perperangan demi perperangan. Jika Bapak Ibu temukan perperangan kian berganti silih datang antara satu dengan yang lain, maka kata Nabi, nubuat Nabi terbukti. Apa terbuktinya nubuat Nabi? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di akhir zaman itu akan muncul gejala perperangan. Yahudi hari ini akan membangun 5 perperangan besar di muka bumi. Satu di antaranya yang sudah dia pernah buat antara India dan Pakistan. Dan Bapak Ibu perlu paham, ini bukan persoalan politik saja, tapi di balik itu semuanya satu saja, perang agama. Itu semuanya perang agama. Dan inilah permainan Yahudi menggunakan tangan yang lain untuk menghancurkan kita semua. Itu bukan perangan politik antara Pakistan dengan India, bukan perang politik Pak. Itu cuma tutupan saja. Oh, dalam bahasa orang politik begitu saja. Iya, kurang mendalam dia itu. Lihat asasnya. Semuanya perang agama. Yahudi, Israel, Palestina itu bukan perebutan tanah, bukan. Agama. Di dunia ini yang ingin dikuasai oleh Yahudi satu saja. Abrahamic religion. Agama nenek moyang dia yang disebut dengan Abraham. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu tidak mau ikut andil dalam urusan Palestina, berarti Bapak Ibu tidak beriman. Kenapa kok berani begitu Ustaz? Iya, karena kata Syekh Atiyah Sakar, orang yang tidak peduli dengan kasusnya Palestina, la yu'min, tidak beriman. Kata Syekh Atiyah Sakar. Saya mengikuti perkataan itu. Kenapa saya katakan saya mengikuti perkataan itu? Karena sejatinya perang antara Yahudi dengan mukmin ini dengan Palestina itu bukan perang politik, tapi perang agama yang bumbunya adalah politik. Bayangkan, kita ambil contoh sederhana saja. Di balik perdamaian gencatan senjata antara Yahudi Israel dengan Palestina ada satu negara namanya Qatar. Bapak Ibu mau tahu? Qatar bekerja sama dan sama-sama latihan militer dengan Amerika Serikat dengan Israel. Yang mendamaikan gencatan senjata siapa? Qatar. Qatar bermain di belakang itu kerjasama latihan bareng dengan di Uni Soviet. Latihan bareng dengan Amerika, latihan bareng dengan tentara Israel. Sakit enggak kayak kita Pak? Sakit enggak kita? Kita sudah dibumbui dengan keinginan tertentu. Kita ambil contoh lagi sekarang. Suriah dengan Amerika Serikat. Bapak Ibu lihat ya jabat tangan. Tahu Bapak Ibu permintaannya Donald Trump apa? Suriah harus kerjasama lagi dengan Israel. Apa jawaban Presiden Suriah? Tidak mau. Kalau tidak mau, kami tidak mau mencabut bloknya, blok ekonomi. Apa kata pemerintah Saudi? Kami akan berinvestasi di situ. Kapan? 200 miliar US dollar akan kami investasikan dari Saudi untuk Amerika Serikat. Terbentuk dalam satu perjanjian namanya agreement, Abraham Agreement. Perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham itu Pak, bukan perjanjian politik. Di balik itu Pak, yang mereka inginkan membangun agama Abraham. Makanya nanti Pak, semua orang Yahudi itu akan balik ke Israel. Semua orang Yahudi di muka bumi ini itu akan berhijrah ke Israel. Dan orang beriman dari golongan orang Muslim akan berhijrah ke Palestina. Disitulah terjadi yang disebut dengan perang Malhamatul Kubra. Perang antara orang Yahudi dengan orang beriman. Selesai perang Malhamatul Kubra, tidak ada perperangan apapun kecuali kita akan menyambut datangnya hari kiamat. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan bertemu dengan hari kiamat. Karena seburuk-buruknya kaum kata Nabi yang bertemu dengan hari kiamat. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini tidak tahu nih apa yang mau ditanyakan kan begitu. Ya begitulah kondisinya. Mudah-mudahan kalau tidak ada yang bertanya, kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita sampaikan di subuh hari ini Allah ridai, Allah berkahi, Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya.
Tujuan akhir zaman, ayat hadis-hadis akhir zaman ini, kata Nabi, kata para ulama, bukan untuk melihat semakin dekat waktunya, bukan menentukan waktunya, tapi di mana Anda memposisikan diri, sekuat apa iman Anda di akhir zaman sampai Anda harus siap. Karena orang di akhir zaman itu, kata Nabi, harus kuat iman, kuat akidah, kalau tidak goyang. Makanya pengibaratannya seperti memegang bara api, seperti telur di atas ujung tanduk. Kena tiup angin sedikit jatuh sama. Orang yang beriman, berakidah di akhir zaman, berjalan di atas paku pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau enggak langsung tertusuk kakinya, Pak, terjerumus. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tahhir qulubana bih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.